Yang mulia, sebagaimana sidang sebelumnya juga sudah diklarifikasi, memang ada 2 surat kuasa, satu diberikan kepada partai, kemudian dalam proses berjalan kami diminta membantu. Surat kuasa 16 Desember dan surat kuasa kami sudah terregister. Kenapa di sidang sebelumnya hadir 4 orang, kami menduga ada kebijakan dari Yang Mulia untuk mengkonfirmasi soal itu, sehingga kami sudah sampaikan hasil komunikasi koordinasi terkait harta pampasan perang Yang Mulia sudah selesai. Sehingga sebagaimana arahan Yang Mulia, pada kesempatan kali ini kami pun mengajukan bersama-sama. Ya. Jadi dalam satu keterangan pihak terkait dan 2 surat kuasa sudah disebutkan dalam keterangan pihak terkait, digabung dalam satu keterangan pihak terkait Yang Mulia, meskipun 2 surat kuasa dan semua bertanda tangan. Kecuali 1, karena ada yang umroh. 28 surat kuasa dari 2 surat kuasa itu semua bertanda tangan dalam satu keterangan pihak terkait, 1 tidak bertanda tangan karena sedang umroh. Demikian Yang Mulia. Baik, silakan menyampaikan. Baik Yang Mulia, kami izin mohon diperkenankan menyampaikan PowerPoint pokok-pokoknya. Kami akan berikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, meskipun juga dengan sejelas-jelasnya insya Allah. Mudah-mudahan bisa ditayangkan. Keterangan pihak terkait, kami sudah sampaikan tadi ke Panitera. Perkara nomor 95 Kota Pekanbaru. Ya, langsung sambil dibaca. Baik, dalam eksepsi Yang Mulia, pada intinya kami mengatakan ini permohonan mohon untuk didismiss, tidak dilanjutkan karena tidak punya dasar-dasar yang akan kami jelaskan. Slide nomor 3. Pertama, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum jelas karena tidak melampaui ambang batas pasal 158, harusnya 0,5%, tapi selisihnya 91.566 atau 26%. Next. Diupayakan oleh pemohon untuk menyatakan ada pelanggaran TSM, tetapi di dalam permohonannya di halaman 57 ada 4 putusan MK yang disampaikan, tetapi di dalam penjelasan-penjelasannya tidak ada argumentasi yang menyatakan itu. Jadi 4 kondisi tersebut tidak terjadi di Pekanbaru. Itu legal standing. Yang kedua, permohonan kabur. Ada beberapa argumentasi. Pertama, pemohon mencoba untuk mendalilkan perselisihan hasil, tapi sebenarnya semuanya adalah terkait pelanggaran administrasi. Dan ini terbukti di dalam laporan nanti kami sampaikan tidak ada laporan satupun dari pemohon kepada Bawaslu. Jadi itu penting untuk kami sampaikan, pencampur adukan ini menjadi kewenangan yang obscurable. Kami menghormati kewenangan MK, namun demikian pemohon sebenarnya tidak bisa membuktikan bahwa mereka punya legal standing dalam permohonan ini. Yang kedua, pemohon hanya menyatakan tabulasi, tidak ada pembanding, padahal pasal 8-nya PMK 3 2024 menyatakan harus ada. Selanjutnya, slide 7, pemohon menyajikan TPS 1473 Yang Mulia, padahal dalam SK termohon 1389. Ini saja sudah menunjukkan permohonan obskur. Kami tunjukkan di sebelah kanannya Yang Mulia, di Kelurahan, di Kecamatan Tuah Madani, termohon itu dengan jelas mengatakan jumlah TPS 190, sedangkan versi pemohon di halaman 47 dan 51 220. Ini yang menyebabkan ada selisih antara jumlah TPS yang disampaikan pemohon di halaman 23 sampai 53 dengan yang disampaikan oleh termohon. Obscurable selanjutnya adalah selisih suara Yang Mulia. Ini penting sekali, menunjukkan bagaimana tidak telitinya pemohon. Versi pemohon selisih suara 91.766. Sebenarnya menurut hitungan termohon itu adalah, selisih oleh pemohon 91.766, padahal objek permohonan menyatakan selisihnya 91.566. Di mana ini terlihat versi pemohon ada di halaman 5 dan halaman 10. Jadi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Selanjutnya masih obskur Yang Mulia.
Dikatakan di halaman 21 bahwa kecurangan terjadi pada seluruh TPS. Ini saja yang didalilkan Yang Mulia. Tetapi di seluruh TPS itu masing-masing mana tidak ada. Jadi penting sekali untuk kami katakan, tadi ada yang terlewat, bahwa unsur-unsur TSM terstruktur sistematis masifnya itu tidak dijelaskan sama sekali. Jadi hanya di list demikian saja tanpa bukti-bukti. Kami sudah inzage Yang Mulia tanggal 13 Januari 2024, bukti-buktinya tidak berkorelasi dengan dalil, dengan posita, tidak mendukung, tidak berkaitan, ada gambar, tidak kemudian dikatakan ada pelanggaran XYZ, tapi gambar saja begitu, tanpa bukti-bukti. Dikatakan di seluruh TPS Yang Mulia, untuk dipahami, kecamatan, di seluruh kecamatan, seluruh TPS, di Kota Pekanbaru ada 15 kecamatan. Kalau dilihat ini, yang di list oleh pemohon hanya 14. Demikian juga di halaman 14-15 dikatakan ada kampanye saat masa tenang, ada A, B, C, semuanya hanya list tanpa ada uraian bukti, fakta, dan buktinya. Iya, dipersingkat. Prematur, exceptio dilatoria, karena tidak ada sebenarnya keberatan secara berjenjang di tingkat TPS maupun tingkat kecamatan Yang Mulia. Dalam pokok permohonan, izinkan kami jadi lebih cepat Yang Mulia. Ya. Pertama, seluruh dalil yang bersifat TSM itu tidak diuraikan sedikit pun. Terstrukturnya seperti apa, sistematisnya seperti apa, masifnya seperti apa. Kalau masif 50% kecamatan misalnya, nanti yang muncul hanya 2 TPS Yang Mulia. Oke. Hanya 2 TPS. Bagaimana Anda bisa mengatakan lebih dari 50% kecamatan, tapi yang didalilkan 2 TPS? Pemohon sama sekali tidak pernah melapor ke Bawaslu sampai selesainya pemungutan Yang Mulia. Malah faktanya adalah kami sebagai pihak terkait yang berlapor kepada Bawaslu, kami mengajukan 11 laporan, meskipun Yang Mulia yang ditindaklanjuti hanya yang ke-7 yang sebelah kanan. Okay. Jadi ini juga untuk membuktikan bahwa kalau ada argumentasi Bawaslu misalnya tidak berimbang dan seterusnya, terbukti sebenarnya laporan kami pun hanya 1 yang ditindaklanjuti, yaitu KPPS mendukung pemohon. Ini bukti PT pihak terkait 11 sampai 21 Yang Mulia. Ya. Tidak ada laporan ke DKPP juga, ada screenshot bukti P10, ini di Januari, di bulan-bulan sebelumnya juga tidak ada. Kami juga ingin mengatakan ada argumentasi bahwa kami dituduh melanggar pasal 71 ayat 1 dan ayat 5. Yaitu bunyinya petahana gubernur, wakil wali kota, yang faktanya Yang Mulia kami bukan petahana. Kami adalah anggota DPRD Riau yang sudah mengundurkan diri. Nanti kami sampaikan. Justru yang sebelah kanan Yang Mulia perlu kami sampaikan bahwa yang petahana adalah pemohon. Beliau adalah PJ Wali Kota 2024, menggulirkan program bertuah 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan menggunakan tagline bertuah sebagai tagline kampanye. Ini bukti-buktinya sudah kami sampaikan, di sebelah kanan terlihat. Kami tegaskan di bukti P25 Yang Mulia, Wali Kota PJ itu menggulirkan surat edaran tentang kami kotak itu Pekanbaru bertuah sebagai PJ Wali Kota. Di bukti PT 29 tagline itu juga digunakan sebagai calon dan tagline kampanye. Kami ingin membantah argumentasi yang lain Yang Mulia terkait dengan pernyataan bahwa kami dinyatakan menggunakan BKMT untuk alat kampanye. BKMT adalah Badan Kontak Majelis Taklim Yang Mulia. Faktanya di bukti PT 41, ketua BKMT ini adalah justru istri dari pemohon. Kami buktikan di bukti PT 40. Jadi tidak mungkin kami yang kemudian menggunakan itu karena ketuanya adalah istri dari pemohon. Yang Mulia, ini ada pertanyaan kemarin dari Yang Mulia Eni Nurbaningsih tentang mundurnya kami sebagai anggota pemohon. Kami buktikan Yang Mulia di halaman slide 18, surat permohonan pengunduran diri kami, tanda terima surat permohonan pengunduran diri, surat keterangan dari DPRD, semuanya ada, baik untuk periode 2019, 2024 maupun untuk periode 2024-2029 dengan PT 32 sampai PT 39 bukti itu. Jadi sudah mundur ya? Sudah Yang Mulia. Oke. Yang Mulia, kami juga ingin mengatakan ada argumentasi kami menggunakan
lapangan SEMEA sebagai fasilitas pemerintah. Di dalam slide kami buktikan bahwa memang itu dekat dengan SEMEA, tapi bukan dalam lingkungan SEMEA, pun kampanyenya dibatalkan, bukan karena apa-apa, kami ingin menjaga kondusivitas, dan kami ingin sampaikan bahwa ini bukan fasilitas pemerintah, tapi fasilitas umum, terbukti digunakan untuk berbagai acara umum, ada biaya untuk menyewa, digunakan untuk kegiatan-kegiatan, telah dapat izin kepolisian. Pasal 66 Undang-Undang Pilkada mengatakan fasilitas umum boleh digunakan untuk kampanye, yang tidak boleh adalah fasilitas pemerintah. Ini adalah fasilitas umum. Kemudian SKKPU juga mengatakan 1363/2024 lapangan umum boleh digunakan untuk kampanye. Kenapa kami tidak melanjutkan? Kami ingin menjaga kondusivitas di Pekanbaru. Yang mulia, lagi-lagi tuduhan tanpa penjelasan dan tanpa bukti ini diulang-ulang. Kami sudah idzage di halaman 14-15 itu dikatakan kampanye di saat masa tenang dan seterusnya. Pihak terkait dikatakan melanggar di seluruh kecamatan, tapi nanti di halaman selanjutnya 21 tapi tidak ada bukti dan argumentasi yang menjelaskan itu. Slide 21 yang mulia. Kami dikatakan curang karena memobilisasi pemilih dan kemudian termohon dikatakan mempermasalahkan TPS diisi mendekati, kata pemohon, mendekati 600 orang. Lah, mendekati itu belum melewati yang mulia. Jadi di mana masalahnya? Ini ada di halaman 17 dari permohonan. Paling banyak kan itu aturannya, paling banyak 600. Persis, di sebelah kanan kami kutip PKPU 7/2024, kami highlight paling banyak 600. Jadi kenapa pemohon menyoal mendekati 600, apa yang dilanggar? Yang mulia, di halaman 22 lagi-lagi kami tegaskan, dikatakan kami curang di seluruh ini TPS. sudah dianggap dibacakan. Ini yang dilewati oleh pemohon yang mulia menunjukkan tidak teliti. Harusnya 15, kecamatan yang tidak disebut adalah Bina Widya. Yang kami tadi sampaikan yang mulia, kami tegaskan di sini, dikatakan di seluruh kecamatan. Tapi yang ada yang mulia, itu hanya 2 TPS yang disebut. TPS 007, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, dan TPS 7, Kelurahan Kulim, katanya Kecamatan Tenayan Raya. Kami cek yang mulia, di Kecamatan Tenayan Raya tidak ada Kelurahan Kulim. Jadi kami juga bingung yang mulia. Ya, sekarang selanjutnya tinggal satu yang mulia. Sudah dianggap dibacakan. Baik yang mulia. Petitum Kalau begitu aja. kami anggap ke petitum yang mulia. Ya. Sebelumnya yang mulia, petitum pemohon pun obskur di slide 25. Ya. Ini yang di objek sengketa kan harusnya SK, tapi disebut bukan berita acara yang disebut. Kemudian gayanya gaya petitum pidana. Selanjutnya kami bacakan petitum kami yang mulia. Ya. Dalam eksepsi, slide 26. Menyatakan eksepsi pihak terkait diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru nomor 864 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.48 WIB, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.